bisa duduk di majlis dan mencoba penuh dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah menghadiri majlis malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat dan berkah dari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah sehingga kita bisa benar-benar mendapatkan berkah daripada majlis. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan kajian kita di Majlis Hidayatul Mustafa ini, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita sudah sampai di dalam Al-Hadits As-Sabi', hadis ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ilmu an-nasihah qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim, rawahu Muslim. Hadis ini dibawa oleh Imam Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Ini yang membawa hadis ini kita baru membaca ya. Jadi Tamim bin Aus Ad-Dari ini adalah salah satu sahabat Nabi yang baru masuk Islam. Beliau masuk Islam sekitar 2 tahun sebelum Nabi Muhammad meninggal. Alhamdulillah, saya mengikuti Nabi Muhammad. Ya. Ini sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari memang sering jarang kita dengar. Dalam hadisnya beliau cuma meriwayatkan sekitar 40 hadis. Beliau masuk Islamnya itu di 9 Hijriah. Rasulullah meninggalnya 11 Hijriah. Ya, berarti 2 tahun sebelum Rasulullah meninggal. Sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari ini orang Palestina, tapi Nasrani. Asalnya orang Kristen, orang Nasrani yang tinggal di Palestina. Beliau bahkan menjadi pendeta di sana. Bukan sekedar orang Nasrani abal-abal, pendeta, ibaratnya kiainya orang Nasrani. Pada suatu saat beliau itu, ini ada kisah menarik yang paling terkenal juga. Kayaknya nggak ada cerita lagi tentang sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari ini kecuali ini yang paling terkenal, langsung viral. Coba zaman dahulu ada media sosial itu, ini paling followersnya udah berjuta-juta, luar biasa. Kisah menarik dan tidak pernah terjadi oleh siapapun, sahabat siapapun. Sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari ini pernah melihat Dajjal. Ini kan pernah dengar kan kita lihat ada melihat Dajjal. Padahal Dajjal itu munculnya pada hari kiamat. Ini Tamim bin Aus Ad-Dari ini ditakdir melihat Dajjal sebelum dia masuk Islam. Nah, ini mungkin karena ada wasilahnya itu nanti akhirnya. Nah, pada suatu saat dia itu lagi jalan-jalan bersama rombongan sekitar 30 orang naik kapal besar melewati Jazirah Arab. Jadi satu laut Arab. Ya, udah sampai akhirnya karena lautnya lagi nggak bagus, lagi banyak angin, jadi agak terombang-ambing sampai sudah mulai gelap. Ya, sampai mulai gelap mau terbenam matahari itu nyari pulau di tengah-tengah laut. Di ini saya lihat waktu di kiri Ketapang dulu. Pas maghrib saya. Oh ini. Ya, saya waktu di Probolinggo di Ketapang. Ini. Jadi saya dengar cerita menyampaikan cerita ini ingat waktu saya itu maghrib ceritanya. Waduh, nggak enak plus. Terus saya pandang tentang sana. Ya. Maghrib berhenti di satu pulau. Subhanallah, di pulau tersebut sahabat Tamim bin Aus ini sebelum masuk Islam, tapi dengan beberapa orang itu melihat ada satu hewan melata, ya, semacam komodo gitu, hewan melata tapi besar, ya, itu bulunya lebat, aneh sudah, nggak pernah ada spesies semacam itu, ada waktu itu, ya. Sampai orang-orangnya ada yang nyeletuk, ini hewan apa ini? Gak ada yang tahu, hewan apa ini? Subhanallah, hewan itu ngomong, Ana al-jassasah, saya al-jassasah. Al-jassasah itu termasuk hewan yang akan muncul nanti di hari kiamat.
Nanti panjenengan kalau ingin tahu itu hewan apa, mungkin para pecinta hewan ini penasaran. Tunggu hari kiamat. Tunggu hari kiamat. Ya, itu nanti ketemu bakal. Nah, ini subhanallah, ini semuanya Allah yang menunjukkannya. Ditampakkan satu hewan yang akan muncul dari kiamat, muncul di pulau itu waktu itu. Ini cerita ini dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ya, bukan karangan ini. Dalam Syarah Sahih Muslim, karena di sini kan dari Imam Muslim. Dijelaskan cerita ini ya oleh Rasulullah saat itu. Jadi Rasulullah mengumpulkan sahabatnya, ya. Ini ceritanya nih, panjenengan kalau lihat film. Ya, jadi anggap ini jangan lagi lihat film ya. Lihat film ada alur maju ada alur mundur. Bang, yang film tak nyambung ya. Ada alur maju. Nah, saya barusan cerita sahabat kami itu alur mundur sebelumnya. Alur majunya, ceritanya Rasulullah ini yang menceritakan ini Rasulullah. Paham maksud saya ya? Nah, tapi saya ceritakan dulu tentang sejarahnya Tamim bin Aus-Dari yang diceritakan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah ini waktu habis sholat jamaah itu sama sahabat, duduk, tak cerita ini dengan semuanya. Nah, cerita gitu. Nah, sama kayak sekarang ini saya lagi cerita sama jenengan ini. Ya, duduk semuanya. Mau nggak tak ceritakan cerita yang istimewa kata Rasulullah? Iya ya Rasulullah, saya pengen dengar. Nah, cerita kayak gini tadi. Oke, semua ya, alur mundur lagi ya, siap ya. Oke. Ya, Al-Jassasah tadi ketemu. Oh, kamu Al-Jassasah? Iya. Saya Al-Jassasah. Ini orang-orang sudah bingung ini hewan apa ini gitu kan. Nah, Al-Jassasah ini bilang, kamu sekarang coba ke sana lagi, ke arah mana gitu lupa saya. Kamu nanti akan ketemu gereja. Di gereja itu akan kamu temui ada satu orang laki-laki. Oh, kota apa? Ya sudah, kamu ke sana aja udah. Ikuti saja apa kata saya. Ya wis, dituruti sama sahabat Tamim bin Aus-Dari. Kalau nggak salah saat itu yang satu-satunya melihat itu sahabat Tamim bin Aus. Kesana penasaran ada apa ini. Akhirnya maju sedikit ada satu gereja memang masuk ke sana ada satu orang laki-laki itu dia itu dipasung, jadi tangannya itu ditaruh ini diikat ya. Dipasung gitu, terus kakinya itu dari lutut sampai ke bawah kaki itu di rantai besi. Alhasil terpasung sudah, dia nggak bisa gerak apa-apa. Besar raksasa. Ya, sahabat Tamim bin Aus-Dari penasaran. Apa mana? Mari ketemu hewan nggak jelas mengibu. Al-Jassasah ini ketemu makhluk raksasa ini yang nggak mungkin nggak normal ukurannya untuk manusia biasa. Ya, kamu siapa? Ya, yang si laki-laki itu nggak menunjukkan jati dirinya, nggak menyebut. Dan itulah Dajjal. Nah, di situ Dajjal itu menanyakan kira-kira sudah muncul nggak jenis kurma ini? Jadi ditunjukkan sama Dajjal itu tanda-tanda hari kiamat. Nah, Dajjal nggak ngerti apa-apa. Ya, tanya ini, penasaran. Kira-kira sudah deket nggak waktunya hari kiamat itu? Ini di zaman Nabi loh ya, di zaman Nabi. Ya, sudah muncul nggak ini? Sampai Dajjal itu tanya, sudah muncul belum Nabi yang lahirnya di Mekah dan hijrahnya di Madinah? Dajjal sempat ngomong gitu. Oh iya, saya pernah dengar ada Nabi sekarang di Madinah, lahirnya di Mekah. Oh, sudah lahir, sudah dihijrah ke Madinah. Iya sudah, saya sudah pernah dengar katanya Tamim bin Aus-Dari. Iya, loh dia gimana ke kaum-kaumnya? Iya, dia menunjukkan ke agama Islam dan sebagainya. Sepertinya saya sudah mulai dekat dengan dia. Katanya Dajjal. Oh iya, jadi Tamim bin Aus-Dari ini. Ya sudah, akhirnya keluar. Nggak tanya ini siapa, nggak tahu. Nah, dari situlah akhirnya Tamim bin Aus-Dari pulang ke rumahnya mikir Pak bisa turun. Akhirnya karena Dajjal tadi itu cerita tentang Nabi Muhammad yang lahir di Mekah dan hijrah ke Madinah, akhirnya memutuskan hijrah ke Madinah. Tamim bin Aus-Dari. Itu ya ceritanya ya. Nah, hijrahlah ke Madinah menemui Nabi Muhammad. Tamim bin Aus-Dari sebelum masuk Islam banyak cerita dulu. Gini, wahai Nabi Muhammad, begini. Kamu itu ketemu Dajjal itu. Lalu lu menunjukkan kalau itu Dajjal. Tapi maksudnya nggak tahu itu siapa. Rasulullah itu ceritakan itu tuh sambil ketawa-ketawa ke sahabat-sahabatnya. Lucu, unik soal ceritanya. Ya gimana pun Dajjal nggak bisa ditemui sebenarnya. Cuman kok subhanallah yang namanya Tamim bin Aus-Dari ini ditampakkan di matanya Tamim bin Aus-Dari. Akhirnya saat itu masuk Islam Tamim bin Aus-Dari di tanggal 9 Hijriah. 2 tahun sebelum Rasulullah meninggal.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan Allah dan Nabi Muhammad dan engkau adalah utusan Allah. Langsung masuk Islam. Masya Allah, ahli ibadah, ahli tahajud, ahli baca Al-Quran, ya bahkan beliau sempat meriwayatkan 40 hadis Nabi. Jadi enggak banyak ya, karena wujudnya cuma 2 tahun tak hidupnya Nabi. Beliau sampai 40 Hijriah meninggal. Jadi beliau itu di khilafahnya Sayyidina Utsman bin Affan, beliau itu balik ke pulang kampung Palestina. Jadi beliau itu semenjak masuk Islam di Madinah tak hidupnya, sampai Sayyidina Utsman bin Affan meninggal dibunuh. Waktu mau berganti ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Tamim bin Asad dari ini pindah ke Palestina. Sampai beberapa tahun kemudian meninggal di sana, di Palestina. Jadi, ini satu sahabat yang ceritanya ini ketemu Dajjal. Ya apa yang di teman media sosial? Apa tidak viral bertahun-tahun? Dajjal. Ya, sudah ya. Ini cerita tentang periwayatnya. Hadis ini pendek. Jadi ad-dinun nasihah. Rasulullah SAW mengatakan agama itu nasihat. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Maksudnya untuk apa? Nasihat ini bagi siapa? Rasulullah mengatakan lillah, untuk Allah. Maksudnya apa nasihat untuk Allah itu? Diri kita, ya kita dituntut untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya Allah itu memiliki 10 sifat wajib, ada 10 sifat mustahil dan sebagainya. Sifat-sifat Allah, ya kita harus mengimani Allah Subhanahu wa taala, mentaati segala aturannya, menjauhi segala larangannya. Itu maksudnya. Wali kitabihi dan kitabnya. Nah, kitabnya ini bukan hanya Al-Qur'an, tapi ada 4. Ada Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Tapi Taurat, Zabur dan Injil sudah enggak ada lagi. Enggak ada, sudah enggak bisa kita ikuti. Bahasanya juga udah lain. Ya. Nah, sekarang Al-Qur'an. Ya, berarti sekarang yang relevan ya Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an apa maksudnya nasihat untuk Al-Qur'an? Kita mengikuti apa yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, pedoman-pedomannya. Wali rasulihi dan untuk rasulnya. Apa maksudnya nasihat untuk rasulnya? Kita dituntut untuk mengimani Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ini berlaku untuk semua rasul, semua nabi, tapi khususnya untuk Nabi Muhammad. Ya, mengikuti Nabi Muhammad yang beliau sampaikan kita ikuti, yang beliau larang kita jauhi. Jadi sebenarnya yang disampaikan Nabi Muhammad itu sama dengan yang disampaikan Allah. Jadi nggak mungkin berlawanan, itu nggak mungkin. Wali a'immatil muslimin dan untuk pemimpin-pemimpin umat Islam. Apa maksudnya nasihat untuk pemimpin-pemimpin umat Islam? Maksudnya adalah kita bantu mereka untuk bisa memberikan nasihat, memberikan kritik kepada mereka agar mereka bisa menjalankan amanahnya dengan baik. Ini maksudnya. Ini yang menjelaskan tentang makna ini adalah Al-Imam Al-Khattabi, ada dalam kitab Syarh Sahih Muslim. Dalam kitab Nihayah juga ada, dalam kitab Lisanul Arab juga ada. Masuk Al-Imam Al-Khattabi mengatakan seperti itu. Maksudnya adalah kita kalau ada pemerintah melakukan kesalahan, kita kritik dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, kasih tahu begini. Wa ammatihim dan seumat muslim secara umum. Nah, ini yang lebih spesifik. Ya, kita antar umat Islam, antar teman ini harus saling menasehati. Kita kalau hidup kita ini tidak ada unsur saling menasehati, berarti kita ini bukan orang yang baik. Kita ini harusnya kan ada sifat peduli dengan orang lain. Maka sering saya katakan bahwasanya teman yang baik itu adalah teman yang tidak segan-segan untuk menasehati temannya ketika dia melakukan kesalahan. Berapa kali kita lihat, ada teman kita melakukan kesalahan, itu kita ini bukan orang baik. Kita bukan teman baik bagi dia. Makanya panjenengan kalau punya teman jenengan salah ditegur, masih rotok kadang risih kita kan, mangkel ini. Tetapi kamu nyari salah, ya ditegur. Yang kayak gini jenengan cancang sampai hari kiamat. Ini berharga temannya kayak gini. Karena manusia kayak kita gini tidak luput dari kesalahan. Kita ini tidak bisa untuk melihat diri sendiri, kesalahan diri sendiri tidak bisa. Apa dalam peribahasa itu? Semut di seberang lautan terlihat, tapi gajah di lubuk mata tak terlihat. Aib kita sendiri yang sebesar gajah, nggak ngetok Pak, tidak bisa melihat aib kita sendiri. Harus orang lain yang melihat. Ya itu sudah jelas yang sering orang kasih analoginya itu. Petinju kelas dunia kayak Muhammad Ali, Mike Tyson, ya, Oscar de la Hoya dan semuanya itu petinju kelas dunia. Ada pelatihnya enggak? Apa dia melatih dirinya sendiri?
No, dia ada pelatih. Artinya dia tidak bisa melihat apa yang kurang dari diri dia itu sehingga dia bisa menjadi petinju kelas dunia. Harus orang lain yang lihat, ada pelatih. Jadi kamu ini kurang begini, kamu ini kurang keras, gitu kan? Perlu. Semua kita perlu guru. Tidak bisa kita ngajari diri sendiri, belajar dewe, tidak perlu. Harus orang lain yang mengajari kita. Ya, sepak bola, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, semuanya itu nggak bisa tanpa pelatih. Meskipun sudah kelas dunia yang nggak bisa tertandingi sudah main skill sepak bolanya, tapi harus ada pelatih. Gitu ya. Nah, berarti ini sama kayak kita. Kita ini butuh teman yang baik. Ada satu perkataan yang bagus. As-sadiq man sodakoka, la man soddakoka. Ini kalau yang bikin indah ini dari segi bahasa Arabnya. Diartikan gimana? Teman yang baik itu adalah yang tidak selalu ya, yang selalu berkata jujur padamu, bukan yang selalu membenarkanmu. Jujur. Ada teman yang selalu jujur. Awak mungkin kok senangane goro ya. Awak kok senangane hibah, ngrasani wong. Ditegur. Ojo ngrasani wong, ojo hibah kok. Ya. Bukan yang selalu membenarkan. Ya apa awak ini? Awak itu benar wis. Kalau salah isi, wis sarangmu. Itu kita ini bukan teman baik begitu ya. Jangan kalau nemu ada teman yang ditegur, ojo ngrasani wong. Ya ojo dolem mbek wong. Pegang. Itu menjadi filternya panjenengan. Berharga temannya kayak gitu. Itu yang disebut dalam hadis bahwasanya dia adalah teman fillah walillah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Termasuk orang-orang yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ya kan terkenal hadisnya itu kan, 7 orang termasuk Imam Adil dan sebagainya. Salah satunya adalah 2 sahabat yang saling mengingatkan atas kebaikan. Dan konco sing kita tidak pernah ditegur, tidak pernah dinasihati, bukan teman yang baik gitu. Fix sudah. Dan konco biasa-biasa aja. Tapi ojo dicari teman-teman. Bener ini. Tapi kalau ada yang suka negur, wah itu dipegang udah itu sampai hari kiamat. Masih orang untuk bencet no didik, nah oh bencet lagi. Ya, tapi ada sisi baik itu yang perlu kita perhatikan, ya. Nah, ini tentang masalah. Roh Muslim di sini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Dan bermanfaat, ini jadi beri dan menjadi. Amin. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.